Hampir 100 tahun armada Kristen Eropa menduduki Yerusalem, sedangkan Eropa dilanda krisis kelaparan dan konflik. Seorang baron ksatria Templar di Yerusalem pulang kampung untuk mencari putranya, yang kelak putranya itu mewarisi tahtanya dan menjadi ksatria Templar yang berhadapan langsung dengan Salahuddin. Dengan subscriber yang masih secuil, yuk kita lanjut bahas filmnya, dan inilah Kingdom of Heaven. Untuk mewariskan tahta ke keponakannya, yaitu putra Sabila. Di sini Guy malah melampiaskan kemarahannya Indahoy dengan pelayan istana. Kemudian menghampiri Sabila dan putranya, mengancam melakukan pemberontakan jika Sabila nggak patuh pada Guy saat nanti putranya menjadi raja. Karena Guy merupakan pemimpin pasukan terbesar di kerajaan Yerusalem. Karena Guy sama sekali nggak bisa dipercaya menjaga perdamaian, kemudian Raja Balduin menunjuk Balian sebagai pemimpin pasukan di Yerusalem untuk melindungi ponakannya saat menjadi raja. Gak cuma itu, Raja Balduin juga meminta Balian menikahi Sabila setelah nanti bercerai dengan Guy de Lusignan. Tiberius juga menjamin bakal menghukum Guy dan pasukannya yang gak setia. Namun dengan halus dan tegas, Balian menolak tawaran Raja Balduin karena nggak mau jadi penyebab kekacauan, karena yakin jika itu terjadi, Guy pasti melakukan pemberontakan. Keputusan Balian membuat Tiberius marah yang menolak tawaran Raja Balduin, karena jika Guy mendominasi, Yerusalem akan jadi kacau. Dengan kecewa, Sibila mendatangi Balian yang telah menolak dinikahkan dengannya dan bersikap dingin saat Sibila akan menciumnya. Di tahanan, Guy mengunjungi Reynald dengan sepotong roti. Reynald menilai Balian adalah ancaman besar bagi Guy yang lebih baik dibunuh. Tiberius menyampaikan Sibila jika Raja Balduin ingin bertemu. Sebetulnya Sibila nggak tega lihat keadaan Raja Balduin yang semakin memburuk, namun coba memberanikan diri. Di sini Raja Balduin mengenang saat usianya 16 tahun yang berhasil mengalahkan Salahuddin. Sibila pun masih mengingat kejadian itu dan gak sanggup menahan air matanya. Di luar ternyata Guy menunggu Sibila. Karena Balian menolak menikahinya, juga keadaan abangnya yang semakin memburuk, dengan terpaksa Sibila membuat kesepakatan mengiyakan keinginan Guy akan bersikap sebagai istri semestinya asalkan pasukan yang dipimpin Guy setia ke putranya saat menjadi raja nanti. Singkat cerita, Raja Balduin menghembuskan nafas terakhir. Dinobatkanlah Sibila sebagai ratu dan putranya sebagai raja di Yerusalem. Sedangkan Balian yang patah hati memilih menyendiri dan harus bisa menerima kenyataan. Juga dikasih tahu oleh asisten ayahnya tentang ramalan 100 tahun yang lalu jika Yerusalem akan jatuh ke tangan pemimpin muslim. Karena Yerusalem memiliki raja baru, semua kebijakan dibuat ulang. Patriark yang juga sebagai penasihat istana menyarankan perubahan kebijakan. Namun Sibila memilih tetap melanjutkan kebijakan yang telah dibuat Raja Balduin dan Salahuddin yang mengutamakan perdamaian. Namun saat surat itu akan disahkan menggunakan stempel lilin, gak sengaja lilin yang masih panas menetes kena tangan anak Sibila. Di sini Sibila dan penasihat heran karena anaknya gak merasakan sakit. Dengan tabib istana, Sibila lekas memastikan apa yang dialami anaknya. Ternyata anaknya gak cuma mewarisi tahta raja, tapi juga mewarisi penyakit lepra Raja Balduin, yang tentu sangat mengguncang hati Sibila. Rumor juga menyebar cepat, hingga Sibila dengan berat hati meracuni anaknya sendiri, karena gak mau melihat anaknya tersiksa menderita lepra seperti pamannya. Guy mengirim 3 prajurit terbaiknya untuk membunuh Balian. Namun Balian mampu melawan, mengalahkan mereka. Guy datang ke penjara membebaskan Reynald dan meminta peperangan besar kepadanya. Setelah kematian anaknya, Sibila menjadi satu-satunya pewaris tahta yang gak punya kekuatan. Karena tekanan dari Guy, terpaksa Sibila mengangkat Guy menjadi raja. Dengan tahtanya sebagai raja, Guy dibantu Reynald bertindak sesuka hati, menyerang tenda dan rombongan haji yang melintas. Seseorang di antara mereka diketahui merupakan adik perempuan Salahuddin,
Namun dengan sadar, Reynald menghabisinya. Hal itu jelas memicu kemarahan Salahuddin. Diutuslah 3 prajurit muslim ke Yerusalem untuk meminta jasad adik perempuannya, serta kepala orang yang telah membunuhnya, juga agar Yerusalem menyerah. Namun Guy menusuk utusan Salahuddin, juga memenggal kepalanya. Itu artinya menantang perang. Guy mengumpulkan bangsawan dan petinggi kesatria Templar di Yerusalem untuk mendukung perang melawan Salahuddin. Di sini nggak diduga Balian muncul, yang bikin Tiberias senang, sedangkan Guy kaget. Ternyata Balian berhasil selamat dari usaha pembunuhannya. Semua petinggi setuju dengan peperangan ini, namun Balian gak setuju karena jalur yang akan dilalui sangat jauh tanpa sumber air. Tiberias setuju dengan Balian dan menarik pasukannya nggak berangkat perang, sedangkan yang lain tetap berangkat perang. Di sini Tiberias ngasih tahu kalau anak Sibilia telah meninggal, dan ternyata kesatria Hospitaller asisten mendiang Godfrey memilih berangkat perang. Balian segera menghadap Sibilia yang lagi galau, karena Sibilia yakin Salahuddin akan menang perang, yang kemudian datang menyerang Yerusalem. Karena itu Sibilia meminta Balian menyusun pertahanan dan selamatkan rakyat Yerusalem. Pasukan yang banyak, jarak yang jauh tanpa sumber mata air, membuat armada perang Yerusalem yang dipimpin Guy satu persatu tumbang karena dehidrasi. Sedangkan pasukan muslim yang dipimpin Salahuddin telah menguasai sumber air, siap menghadapi perang dengan stamina yang prima. Di Yerusalem gak ada satupun penyampai pesan kembali untuk mengabarkan situasi perang. Singkat cerita, Salahuddin berhasil memenangkan perang. Reynald dan Guy ditangkap. Salahuddin memberikan segelas air es untuk Guy, tapi Guy ngasih gelasnya ke Reynald yang langsung meminumnya. Salahuddin marah karena gelas berisi air es itu untuk Guy, bukan Reynald yang langsung meminumnya tanpa izin. Salahuddin mencabut pedangnya dan memenggal kepala Reynald yang juga merupakan pembunuh adik perempuannya. Sedangkan Guy ditawan, tetap dibiarkan hidup karena adabnya sesama raja nggak akan saling membunuh. Karena lama nggak ada kabar, Balian dan Tiberias dengan beberapa pasukannya pergi menuju tempat peperangan. Mereka melihat kekalahan pasukan Yerusalem di tempat itu, juga melihat kepala Reynald yang menancap di tombak. Dari pengalamannya, Tiberias menyadari peperangan hanya untuk kekayaan dan tanah kekuasaan. Tiberias nggak percaya sama perang suci, memutuskan pergi meninggalkan Yerusalem menuju Siprus, sedangkan Balian memilih tetap bertahan di Yerusalem. Balian juga melihat kesatria Hospitaller asisten ayahnya yang gugur di peperangan itu. Di benteng Yerusalem, Balian mulai menyusun strategi pertahanan dengan memberi tanda jarak di luar benteng dengan batu yang dicat putih. Dari kejauhan, pasukan Saracen, yaitu pasukan muslim yang dipimpin Salahuddin, mulai terlihat. Patriark membujuk Balian meninggalkan benteng dan gak peduli keselamatan rakyat. Balian dengan tegas menolaknya dan mulai berorasi, memberi semangat kepada rakyat dan prajurit yang tersisa. Menyadari hanya sedikit prajurit yang tersisa, Balian meminta semua berlutut. Pria yang mampu mengangkat senjata dibaiat menjadi kesatria, termasuk pelayan patriark di gereja. Lalu disumpah agar jangan takut, berani, dan jujur membela yang lemah, dan menampar si pelayan patriark sebagai pengingat. Mereka pun bangun dan telah menjadi kesatria Templar, menumbuhkan semangat. Ternyata penggali kubur dari kampungnya telah berada di Yerusalem. Hingga malam di depan gerbang benteng, Balian terus mengawasi pergerakan pasukan Salahuddin. Di sini jika Almari selamat, Balian berikan tanah Ibelin untuknya. Dan tibalah pasukan Salahuddin. Balian bergegas ke dalam benteng. Dimulai dengan ketapel bola api, benteng Yerusalem mulai diserang.
hari pertama benteng Yerusalem gak melakukan perlawanan karena Balian berharap Salahuddin mau melakukan kesepakatan. Namun itu